Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Noviati. Bertemu lagi di Learning Journal. Kali ini adalah tentang analisis isu aktual atau analisis isu kontemporer. Nah, masih di agenda 1, kali ini di pertemuan kedua, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu tentang bagaimana proses dalam menentukan suatu solusi atas suatu masalah melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama yaitu tahapan identifikasi masalah atau bisa disebut praanalisis, yang berarti menentukan poin-poin masalah yang menjadi pusat perhatian, sehingga total dari identifikasi masalah itu bisa lebih dari satu. Misalnya di kantor Anda itu ada isu tentang kurangnya kebersihan kantor atau workshop atau tempat apa seperti itu, kemudian ada kurangnya disiplin pegawai dan sebagainya. Bahkan bisa lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3. Nah, itu adalah menentukan poin-poin masalah atau mengidentifikasi masalah. Kemudian lanjut proses kedua yaitu teknik menapis isu. Ya, teknik menapis isu ini artinya suatu teknik analisa isu untuk menentukan mana masalah atau isu yang sangat urgensi yang menjadi perhatian pokok dan harus segera diselesaikan. Nah, teknik tapisan ini atau teknik menapis isu ini ada 2, yaitu teknik USG dan teknik APKL. Apa itu? Teknik USG itu singkatan dari urgency, seriousness, and growth. Dan APKL itu sendiri adalah aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Nah, dari 2 teknik tersebut, teman-teman bisa memilih salah satu saja untuk menentukan atau mengerucutkan poin-poin masalah tadi menjadi satu masalah yang akan dicarikan solusinya. Nah, baru ke proses ketiga, yaitu menentukan sebab dan akibat dari suatu masalah yang telah terpilih. Sehingga nanti analisisnya itu lebih terkonsentrasi dan lebih fokus kepada masalah apa yang harus diselesaikan segera. Beberapa teknik analisis ini ada yang menggunakan mind mapping, teknik fishbone, analisis SWOT, dan sebagainya. Teman-teman juga bisa menggunakan salah satu saja teknik analisis tersebut yang dikuasai tentunya. Nah, proses selanjutnya itu adalah yang keempat adalah dampak yang ditimbulkan ketika masalah tidak segera terselesaikan. Jika suatu masalah tidak terselesaikan, bagaimana pandangan kita ke depan? Apa yang ditimbulkan jika masalah tersebut berlarut-larut atau tidak ditemukan solusinya? Nah, teman-teman bisa menuliskan poin-poin dampaknya apa saja. Seperti itu. Baru kita ke proses terakhir, yaitu solusi atau rekomendasi dari kita. Proses terakhir ini merupakan proses yang paling penting, ya, karena itu merupakan poin-poin pemecahan masalah dari masalah yang kita tentukan tadi, tentunya dari beberapa masalah yang sudah kita identifikasi. Nah, kita sebagai seorang CPNS harus siap menghadapi berbagai masalah dan memecahkannya, karena kita adalah agent of change, bukan? Oke, baiklah itu teman-teman pembelajaran yang bisa saya dapatkan di pembelajaran agenda 1 pertemuan kedua ini. Sejatinya semua masalah pasti ada solusinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.